Baik, tanpa berlama-lama mari kita mulai ya pembahasan kita. Silahkan teman-teman simak baik-baik. Tanpa berlama-lama mari kita mulai teman-teman sekalian. Ya, kemarin kita baru bahas sampai ke ku. Baru sampai bahas ke ku kaf dhammah. Sisanya 2 huruf lagi belum kita bahas. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita. Nah, sekarang kita mulai dari huruf yang ini ya teman-teman ya. Perhatikan. Nah, teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau atau saya tandai dengan warna hijau, kira-kira ini huruf apa? Ada yang berkenan menjawab? Kira-kira huruf yang saya tunjuk dengan warna yang saya tunjuk nih, namanya huruf apa? Huruf ba. Nama aslinya betul, memang dia adalah huruf ba. Ya, nah kita tulis dulu ya, namanya adalah huruf ba. Oke, namanya adalah huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Melafalkan huruf ba itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Jadi melafalkan huruf ba persis seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Babibu, babu, bibi, baba, dan yang lainnya. Bubur. Nah, itu adalah huruf ba. Namun apakah huruf ba ini dilafalkan persis seperti huruf B? Betul ya. Nah, tapi hati-hati, banyak di antara kita yang melafalkan huruf ba, bibirnya melafalkan huruf ba, bibirnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan, ba, bi, bu. Jadi si bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu. Ada nggak yang melafalkan ba seperti itu? Karena kenapa saya menyampaikan ini? Ketika talaki langsung di Bandung itu ada beberapa yang dia melafalkan huruf bibir, biasanya huruf ba dan huruf mim seperti itu. Ada nggak yang begitu teman-teman? Ba atau ma, bibirnya tidak perlu terlalu dilipat seperti itu. Cukup biasa saja, sentuhkan antara bibir atas dan bibir bawah, beres. Ba, bi, bu, ab, jangan sampai ba ya gitu, karena ada sebagian negara kita yang masih suka seperti itu. Ada ya, sepakat ya. Jadi jangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali huruf ro. Ustadz, kita bahas sesuai dengan contoh ayat dulu ya. Kalau nanti di ayat ada huruf ro kita bahas ya, insyaallah. Oke, sip. Nah, sekarang itu sudah kita bahas cara melafalkan huruf ba. Nah, selanjutnya huruf ba di sini ya, huruf ba di sini di atasnya ada tanda petik. Nah, ada tanda petik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada tanda petik seperti ini namanya tanda apa teman-teman? Namanya tanda sukun ya. Sepakat nggak? Namanya adalah tanda sukun. Sukun ya. Nah, tanda sukun ini sering kita sebut dengan tanda apa di Indonesia? Di Indonesia sering kita sebut dengan tanda apa coba? Dengan tanda mati ya? Iya enggak? Sering kita sebut dengan tanda mati. Boleh enggak kita sebut dengan tanda mati? Ya boleh saja ya. Cuman arti sukun itu diam. Ya. Diam itu maksudnya ketika kita melafalkan huruf dalam kondisi sukun, itu berarti tandanya diam. Apa? Diam. Apa? Diam. Nah, diam apanya? Diam rahangnya. Kalau dia dalam kondisi berharokat itu keluar bunyi vokal a i u ya, maka dia bergerak rahangnya. Kalau sukun, diam rahangnya. Contoh, kita lafalkan huruf-huruf sukun, huruf-huruf yang dalam kondisi sukun. Misalnya tadi huruf ba, ab, diam kan? Ab, ib, ub, diam kan? Atau misalnya huruf fa, fi, fu, af. Nah, ketika dia dilafalkan kondisi sukunnya dia diam. Sin sukun, tak sukun. Tapi kalau misalnya dia dalam kondisi berharokat, dia akan mengalir Dia akan bergerak rahangnya. Ba, bi, bu, fa, fi, fu. Nah gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan sukun adalah diam ya.
tap-tap layar atau barudak, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar dan share. Semoga jadi pahala jariah untuk yang melakukannya. Ya, lanjut. Nah, sekarang huruf ba dalam kondisi sukun itu memiliki sifat. Jadi gini teman-teman, huruf ba itu punya sifat huruf yang dia sifatnya hanya muncul ketika huruf ba dalam kondisi sukun. Kira-kira ada yang tahu? Huruf ba punya sifat huruf yang dia sifatnya hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Nah, kira-kira apa sih nama sifatnya? Ada yang berkenan menjawab? Boleh ramaikan di kolom komentar. Nama sifatnya disebut dengan kolkolah. Oke, keren, Masya Allah. Ya, nama sifatnya adalah kolkolah. Di sini kolkolahnya karena dia di pertengahan kalimat, bukan di akhir kalimat ketika berhenti, maka kolkolahnya kolkolah sugro. Ya, oke. Apa itu kolkolah? Oke, kita kenalan satu-satu. Kolkolah, bahasa simpelnya kolkolah itu adalah pantulan, memantul atau pantulan. Ya, sugro itu pantulan yang kecil, pantulannya kecil atau ringan. Ya, oke. Maka ketika kita lafalkan, bacaan yang keliru adalah ba sukun yang dilafalkan seperti ini. Kubro, kubro, kubro. Nah, itu ba yang keliru. Kenapa? Karena huruf ba-nya tidak dipantulkan. Ya, contoh perhatikan, kubro, nggak gitu. Huruf ba dalam kondisi sukun, teman-teman harus pastikan dia dipantulkan. Kubro, kubro, kubro. Alladhi yaslan naral kubra. Tuh, ada be-nya. Ada, jadi bunyi pantulan kolkolah itu pada huruf ba berbunyi condong ke e, setengah harokat. Ya, jadi kube gitu ya. Kubero, kubero. Nah, tinggal kita praktekkan lagi. Kita coba baca dari sini ya. Coba ya. Kita coba ya. Maaf. Maaf ya, agak tenggorokanku belum ini ya. Oke, siap. Alladhi yaslan narul kubro. Nah, ya, jadi kube. Ya, jangan kubro. Oke, teman-teman, sekarang paham dulu nggak sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kolkolah. Ada kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan kolkolah. Apa itu? Nah, kesalahannya, ya, dia udah memantulkan, bagus, dia udah mengkolkolahkan huruf ba sukun, tapi masih ada yang dia belum sempurna melafalkan kolkolahnya. Banyak orang, apa kita tulis ya kesalahannya apa? Banyak orang melafalkan kolkolah itu, teman-teman sekalian, dengan pantulan yang apa? Pantulan yang tertahan. Nah, jadi begini, saya izin tulis dulu ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan kolkolah adalah pantulan yang tertahan. Itu tidak boleh. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya begini, ya. Kubro, kubro, kubro. Jadi pantulannya itu tertahan, ya. Kubro. Nah, kalau teman-teman melafalkan pantulannya seperti itu, khawatir teman-teman seolah sedang menambah hamzah sukun setelah ba sukun di sana. Hamzah itu punya sifat syiddah. Sifat syiddah atau syiddah itu artinya tertahan suara. Ya, tertahan suara. Nah, sifat tertahan suara pada huruf hamzah itu akan semakin terasa ketika hamzahnya dalam kondisi sukun. Maka ketika kita melafalkan huruf-huruf yang dalam huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, itu seolah terhentak atau terhenti, sepakat nggak? Contohnya mu'minin, mu'minatin, apalagi
ta'kulun. Nah, sepakat nggak? Ketika huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, dia seperti seolah terhentak. Nah, di sini juga sama. Ketika teman-teman melafalkan huruf qalqalah, jangan sampai seolah teman-teman sedang menambah hamzah sukun setelah ba sukunnya. Kubro. Jadi biarkan pantulannya itu mengalir saja. Biarkan dia mati dengan sendirinya, nggak perlu kita tahan-tahan. Kubro, nggak. Biasanya ini terjadi kesalahan qalqalah seperti ini itu pada surah Al-Ikhlas. Ya, contoh surah Al-Ikhlas. Contohnya begini. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Cukup pantulkan dengan ringan saja. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Halo, paham sampai sini? Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, jadi jangan sampai teman-teman memantulkan suara pantulan pada huruf qalqalah, itu pantulannya terlalu tertahan. Faham? Baik, Masya Allah. Semoga Allah berkahi teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Jadi, bacaan yang keliru, sekali lagi saya contohkan, pantulan yang tertahan, kubro, keliru. Ya, tapi kubro. Ringan saja. Kubero, kubero, udah ya. Mantulnya alami saja, jangan jadinya berat gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Bismillah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ro lagi nih. Ya, oke, huruf ro ini salah satu huruf favorit untuk kalau dibahas tuh. Kenapa? Karena salah satu huruf yang termasuk, kalau bagi saya pribadi, salah satu huruf yang termasuk sulit. Sulit itu dalam arti pelafalannya tidak biasa seperti biasanya. Ya. Oke, sip. Baik. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ro, teman-teman sekalian? Cara melafalkan huruf ro itu dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget. Tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Dari mana? Dilafalkan dari bagian punggung lidah. Nah, punggung lidah itu bagian yang mana? Oke, teman-teman nggak perlu khawatir. Saya akan izin contohkan. Kalau teman-teman ngerasa yang lagi nonton ini ada manfaat, ada kebaikan, yuk sama-sama kita dakwahkan Quran ini kepada seluruh penjuru dunia. Kalau teman-teman punya akun-akun, ya silakan share ke sosial medianya, silakan ke grup-grupnya, ya ke statusnya. Terima kasih Bunda Nuklir, barakallahu fikum ya, gift-nya. Semoga Allah ganti kebaikannya dengan kebaikan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Oke, nah, lanjut lagi. Huruf ro dilafalkan ya, itu dari ujung lidah kita. Tapi tepatnya bukan di ujungnya banget, tapi di bagian punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang mana, Bang? Nah, oke, perhatikan, saya izin zoom ya. Nih, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, huruf ro itu dilafalkan bukan dari ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang ini. Kalau kita lihat kan nampak begini, nah huruf ro itu dilafalkan dari sini. Nah, ketika kita arahkan ke langit-langit, jadi yang nempel itu bukan ujung lidahnya banget, tapi punggung lidahnya begini. Nah, si ujung lidahnya itu seperti menukik ke bawah. Nah, sehingga lidah kita, kalau kita lafalkan huruf ro, itu bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ro, ro, ro. Jadi seperti membentuk lidah huruf fi pada bagian ujungnya. Kenapa ujungnya tuh nggak naik ke atas, tapi malah menukik ke bawah? Karena huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari bagian ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidahnya. Oke, paham sampai sini? Contohin lagi ya. Ro, ar, ya. Jadi dari bagian punggung lidah. Oke, ro. Kelihatan nggak sih teman-teman sekalian? Coba kelihatan nggak nih? Boleh komen ya. Ro, Jadi bagian punggungnya ro, ya.
Baik, terima kasih yang sudah merespon ya obrolan saya, sehingga saya tahu teman-teman betul-betul memperhatikan. Kecuali teman-teman lagi ada kegiatan yang lain sambil ngaji, tapi ada yang sambil nyetrika, ada sambil ngaji sambil cuci baju, ada sambil ngaji sambil nyiapin masakan sarapan buat anak-anak dan suaminya, ada. Barakallahu fikum ya. Ada yang mungkin para suami-suami sedang bersiap-siap sambil ke kantor. Ya Allah, semoga teman-teman Allah muliakan karena Quran teman-teman sekalian. Amin ya. Amin ya. Allahu akbar, masyaallah, barakallahu fikum ya. Nah, buat teman-teman yang sambil santai, silakan teman-teman ramaikan kolom komentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi dia dilafalkan dari punggung lidah, ya, bukan dari bagian ujungnya banget. Punggung lidah itu masih bagian dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidahnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, huruf ro-nya di sini, ya, oke. Salah satu kesalahan yang seringkali terjadi atau seringkali dilafalkan, ya, ketika melafalkan huruf ro, apa coba kesalahannya? Yang pertama itu jangan sampai yang pertama lagi. Satu hal yang seringkali yang sering keliru ketika melafalkan huruf ro adalah jangan sampai getarannya terlampau berlebihan, atau jangan sampai getarannya banyak. Iya, jangan sampai banyak tuh seperti apa bang? Begini. Kubero. Nah, terasa ada getaran yang banyak di sana. Kubero. Nah, jadi huruf ro itu tidak boleh dilafalkan dengan getaran yang banyak. Kenapa? Karena huruf ro, teman-teman sekalian, dia setiap huruf hijaiyah itu punya sifat-sifat huruf. Nah, salah satu sifat dari huruf ro adalah nama sifatnya adalah takrir. Nah, takrir. Takrir itu apa? Takrir itu bergetar, tapi bukan dengan getaran yang berlebihan seperti huruf R. Kalaulah kita melafalkan huruf R itu, kalau kita contohkan pada kalimat ini, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, biasanya, mohon maaf, orang yang cadel itu kesulitan melafalkan huruf R alfabet karena bayangannya huruf R itu getarannya harus banyak, sehingga karakter R-nya itu dapat rumah sakit, apalagi ular, apalagi bubur, nah begitu. Nah, sedangkan kalau kita melafalkan huruf ro, itu huruf ro tidak menuntut kita melafalkan dengan banyak getaran. Kenapa? Karena huruf ro dia punya sifat yang disebut dengan takrir. Apa itu takrir? Takrir itu warro wabi takririn ju'il. Dia tetap bergetar lidahnya, ya, tapi bukan dengan getaran yang berlebihan sebagaimana kita melafalkan huruf R. Jadi ro, ri, ru, r. Teman-teman bisa mendengar getaran getaran huruf ro saya nggak? Ro, ri, ru, r, il, ur. Terasa? Ada getarannya, terasa ya insya Allah. Nah, tapi bukan dengan getaran yang berlebihan kan? Nah, jadi jangan sampai kalau teman-teman melafalkan contohnya basmalah nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dengan getaran yang seperti itu ya. Atau teman-teman melafalkan huruf ro, udah tahu, oh huruf ro itu getarannya nggak boleh banyak-banyak. Tapi bukan juga berarti huruf ro dilafalkan dengan getaran yang hilang. Jadi kayak orang bule, cadel. Bukan cadel, maaf, kayak orang bule. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu juga teman-teman. Tetap dia getarannya ada, jelas, tegas, lugas, tapi tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Faham sampai sini? Boleh komen ya. Yang belum paham nggak apa-apa, boleh komen belum paham. Yang sudah paham boleh komen paham. Saya tidak menuntut teman-teman harus langsung paham. Ya. Baik, silahkan boleh komen. Paham. Ya, paham tapi susah Ustadz, nggak apa-apa. Ya. Belum dapat Ustadz, nggak apa-apa. Alhamdulillah paham Ustadz, Masya Allah. Ro susah Ustadz. Ya, sedikit-sedikit ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi huruf ro dia punya sifat yang namanya takrir, artinya dia bergetar, tapi tidak dengan getaran yang berlebihan, ya. Oke, karena kenapa tadi kita tulis dulu ya? Karena dia punya sifat yang disebut dengan
takrir. Ya, kita tulis dulu biar teman-teman ngeh tadi apa sih, gitu ya. Nama sifatnya. Nama sifatnya adalah takrir. Oke, ya lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Huruf ro sudah. Sekarang huruf ro-nya di sini berharokat fathah, tapi fathahnya fathah tegak. Oke, sebelum kita bahas fathah tegaknya, ya, ini namanya fathah itu ada dua. Ada fathah yang begini, yang normal. Ada fathah tegak. Ini dua-duanya fathah ya. Oke, teman-teman, saya pengen nanya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa, teman-teman sekalian? Kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah baris atas, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal apa? Dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke, baik. Tapi kenapa huruf ro di sini ketika dia berharokat fathah, dia dibacanya tidak dengan vokal A loh. Dia dibacanya tidak kubra, tapi dia dibaca dengan vokal O, condong kepada vokal O. Kubero. Kenapa? Kenapa enggak kubera? Ayo. Kenapa? Hayo. Kenapa dia tidak dibaca dengan kubera? Ya. Oke. Kenapa? Karena huruf ro ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dia termasuk huruf yang harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya. Oke, pelan-pelan. Jadi huruf ro ini ketika dia berharokat fathah itu harus dibaca dengan pelafalan yang karakternya tebal. Oh, berarti huruf tebal itu ketika fathah bunyi vokalnya bukan A ya Bang, tapi vokal O. Betul sekali. Ya. Oh, berarti kalau vokal A Bang, kalau vokal A dia termasuk ke dalam huruf bukan tebal ya, bukan, tapi termasuk ke dalam huruf yang tipis. Makanya huruf-huruf tipis ketika fathah itu dibacanya dengan vokal A. Contohnya apa saja? A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya, dan yang lainnya. Ketika kita mendapati ada huruf berharokat fathah, ya, dan vokalnya keluar vokal A, itu huruf tipis. Tapi ketika dia berharokat fathah ternyata kok yang keluar malah vokal O, ya contohnya huruf ro, berarti dia adalah huruf yang sedang dibaca dengan keadaan yang tebal. Ya, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Oke, selanjutnya ya. Huruf tebal itu kita sudah tahu dia dibaca dengan vokal O. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana cara menebalkan hurufnya agar dia menjadi vokal O? Apakah dengan cara memonyongkan mulut seperti ini? Huruf ro, perhatikan. Yaslan narul kubro. Apakah vokal O itu dilafalkan, vokal O-nya itu dihasilkan karena kita memonyongkan mulut seperti ini? Kubro, kubro, kubro. Apakah dengan cara seperti itu? Ternyata tidak. Ya. Jadi bukan dengan cara MM. Ya, MM itu apa? Maju mulutnya, monyo mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, manyun mulutnya, enggak. Bunyi vokal O itu dilafalkan bukan dengan cara MM, tapi dengan cara BMTS, buka mulut tanpa senyum. Lalu huruf tebal itu punya sifat yang disebut dengan isti'la. Huruf tebal tidak mungkin dilafalkan tanpa sifat yang namanya isti'la, teman-teman sekalian. Walaupun basicnya huruf ro itu dia dibaca istifal, tapi ketika huruf ro dia dalam keadaan yang tebal, maka dia tetap harus dibaca dengan isti'la. Isti'la itu apa? Tadi ada yang jawab di kolom komentar ya. PLN. PLN itu apa? PLN itu artinya adalah pangkal lidah naik, teman-teman sekalian. Nah, pangkal lidah itu bagian yang mana? Pangkal lidah itu nih seperti ini, ya. Teman-teman punya lidah bagian paling dalam yang ini. Nah, pangkal lidah itu bagian lidah terdalam kita. Nih, bagian yang ini. Bagian lidah terdalam kita kelihatan teman-teman sekalian. Itu kita arahkan ke langit-langit, diangkat. Tidak sampai menyentuh ke langit-langit ya. Tapi hanya diangkat saja. Diarahkan ke langit-langit saja. Ya.
Iya. Jadi ketika kita lafalkan ro, bibir kita itu nggak monyong. Tapi kenapa udah mulai bisa Ustadz? Alhamdulillah. Dilatih sedikit-sedikit, jangan ngejar hasil. Ya, maksimalkan dalam proses. Sekali lagi, banyak orang kecewa hari ini, banyak orang putus asa hari ini karena yang dia kejar ekspektasinya menaruhkan ekspektasi pada hasil. Biarkan masalah hasil itu urusan Allah. Teman-teman patut kecewa kalau prosesnya teman-teman tidak maksimalkan. Teman-teman tidak patut kecewa atas hasil, karena hasil itu hak dari Allah, bukan kehebatan kita. Kita berproses itu untuk penghambaan kita di hadapan Allah, bukan untuk masalah hasil saja. Seolah hasil itu dihasilkan karena hanya tergantung pada diri kita. Makanya dia sampai bilang, saya udah belajar 2 tahun kok nggak fasih-fasih. 3 tahun, emang kenapa? Ada yang masalah dengan 2 tahun? Ada yang masalah dengan 3 tahun? Nggak masalah, teman-teman, sama sekali tidak masalah. Nih ya, perjalanan cinta kita dengan Quran itulah yang menjadi cerita kita nanti untuk anak-anak cucu kita. Ya, prosesnya ya. Lanjut. Jadi istilah itu adalah mengangkat bagian pangkal lidah kita. Tuh ya, lidah terdalam kita diangkat ke atas. Bibir kita tidak perlu monyong. Ya, jadi kalau saya contohkan, perhatikan. Ya, kalau kita melafalkan huruf ro, itu mulutnya cukup dibuka saja, tidak monyong. Perhatikan ya, saya melafalkan huruf ro, bibirnya nggak monyong. Ro, buka mulut saja kan, ro, nggak ro, nggak ro, tapi ro, ya. Nah, vokal o-nya itu bisa dihasilkan karena pangkal lidah kita diangkat, ro. Kalau pangkal lidah kita nggak diangkat, bunyi vokalnya nggak akan o, tapi a, ra. Tapi kalau pangkal lidah kita diangkat, ro, bunyi vokalnya akan condong kepada vokal o. Ya, sampai sini paham teman-teman sekalian? Oke, kalau teman-teman ada yang baru bergabung, ya, kalau teman-teman rasa ada manfaat, ada kebaikan, ya, di pojok kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah. Kalau pengen share, silahkan share ke status dan grupnya masing-masing. Ya, kalau sudah, boleh dibantu tap-tap layarnya. Kita bergerak bersama, dakwahkan Quran ini, menciarkan cahaya Quran ini, yang insya Allah sampai kepada sahabat-sahabat kita yang lain dan menjadi pahala jariah buat semua. Amin. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, huruf ro seperti itu. Ya. Nah, sudah, silakan yang mau foto-foto dulu nih bagian catatan-catatannya. Ya, jadi huruf ro dilafalkan dengan cara buka mulutnya, oke, dan PLN ya, pangkal lidah naik, bukan perusahaan listrik negara nih, hati-hati PLN di sini. Ya. Oke, sudah share 3 grup taklim, Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, lanjut lagi ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman di akhir ayat atau di pertengahan ayat mendapati ada bentuk fathah tegak, lalu setelahnya ada ya seperti ini, seperti huruf ya, teman-teman nggak perlu bingung. Ya di sini nggak berfungsi apapun dalam pelafalan, nggak usah dihiraukan. Ya, oke, fokus di fathah tegaknya saja. Ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca berapa harokat ro-nya teman-teman sekalian? Coba boleh komen ya. Kalau teman-teman mendapati di atasnya ada fathah tegak seperti ini, oke, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sahabat sekalian? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Keren abis teman-teman, Masya Allah, barakallahu fikum. Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, atau ada yang bilang 1 alif pun boleh ya. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya di sini fathah tegak apa? Nama hukum tajwidnya, coba sambil saya tunggu jawaban teman-teman sekalian. Ini kalau ada fathah tegak di atas, nama hukum tajwidnya keren. Bunda Leni ya tadi ya. Ada yang jawab tuh mad tabi'i. Ya, ada yang jawab selain mad tabi'i namanya mad asli, boleh nggak? Boleh. Ya.
Boleh teman-teman sebut dengan mad tabi'i, tapi sebagian juga di antara kita menyebutkan kondisi ini mad asli. Boleh saja, ya, nggak masalah. Ya, pastikan ketika melafalkan mad tabi'i, ya, dua harokatnya konsisten di dua harokat, jangan sampai kadang-kadang lebih dari dua harokat, kadang-kadang kecepatan kurang dari dua harokat. Ya, oke. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya, sekali lagi. Salah satu hukum tajwid paling banyak yang akan sering kali kita temui ketika kita baca Quran adalah hukum tajwid namanya mad tabi'i atau mad asli. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasannya mad tabi'i ini adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, maka pastikan urgensinya adalah kita tepat melafalkan mad tabi'i kadarnya dua harokat. Kalau dia tidak tepat, apalagi kita sudah tahu mad tabi'i ini adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, maka pasti bacaan kita jadi kurang teratur. Pasti bacaan kita jadi kurang rapih. Maka pastikan kadar dua harokatnya tepat, dua harokat, tidak kurang, tidak lebih. Nah, pertanyaan dari saya, ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid mad tabi'i, siapa di antara teman-teman yang melafalkannya masih kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan? Boleh komen di kolom komentar biar kita sambil sharing. Ada yang melafalkan hukum tajwid mad tabi'i tapi dia masih kadang-kadang belum konsisten, kadang-kadang suka kepanjangan, kadang-kadang suka kependekan? Ada? Allahu Akbar, saya masih ada ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Buat teman-teman yang belum konsisten melafalkan hukum tajwid mad tabi'i, saya izin menyampaikan salah satu tips dan trik yang banyak dipakai oleh guru-guru ngaji gitu ya. Cara untuk menyempurnakan kadar dua harokat pada hukum tajwid mad tabi'i, cukup teman-teman ayunkan saja. Cukup teman-teman ayunkan saja agar konsisten kadar dua harokatnya. Contoh begini ya, saya tampilkan ayatnya. Nah, oke, itu ya ayatnya kubro. Nah, ro di sini dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Maka biar dua harokatnya pas, ayunkan kubro dua kali. Kubro. Nah, kubro. Ikuti gerakan jari saya. Alladzi yaslan narol. Setiap kali saya begini, itu berarti dua harokat. Dua kali begini ya, dua kali pergerakan. Ya. Alladzi yaslan narol kubra. Seperti ngayun. Alladzi yaslan narol kubra. Nah, gitu. Faham teman-teman sekalian? Ya. Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi dikonsistenkan. Kalau belum terbiasa cepat, temponya tempo lambat saja. Alladzi yaslan narol kubra. Lebih lambat lagi. Alladzi yaslan narol kubra. Mudah. Jadi teman-teman biasakan sambil mengayun begitu ya, dibantu dengan isyarat jari, dengan ketukan. Enggak ada pakem khusus ya. Oke, bisa dengan cara tadi mengayunkan telunjuknya, enggak ya. Oke. Ustadz, kalau qori suka dipanjang-panjangkan ya? Bukan dipanjang-panjangkan. Qori itu terdengar dua harokatnya panjang karena tempo bacaan mereka juga memang lambat. Jadi sebenarnya bukan kepanjangan. Contoh ada qori mujawad tuh ya, dia kan bacaannya temponya lambat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya nggak bisa tuh. Nah, itu bukan kepanjangan, tapi dua harokatnya menyesuaikan dengan tempo bacaan. Nah, tempo bacaan dalam Al-Quran itu ada beberapa pendapat. Cuman saya mengambil yang pendapat yang bunyinya dia
tempo dalam membaca Al-Quran itu ada 3. Apa aja? Ada tempo tahqiq, ada tempo tadwir, ada tempo hadar. Tahqiq tempo lambat, tadwir tempo pertengahan, hadar tempo cepat. 2 harokat tempo cepat pasti akan lebih cepat dibanding 2 harokat tempo yang pertengahan. 2 harokat tempo cepat akan sangat lebih cepat bila dibandingkan dengan 2 harokat tempo yang lambat. Gitu. Oke? Paham ya? Alladzi yaslan naral kubra. Kalau dia temponya cepat, alladzi yaslan naral kubra. Lebih cepat pasti kadar 2 harokatnya. Jadi teman-teman, yakinlah, kita berhusnudzon lah kalau teman-teman merasakan kori-kori kok kenapa ya 2 harokatnya kerasa panjang, kayak dipanjang-panjangkan. Ya karena menyesuaikan dengan tempo bacaan. Ya. Insyaallah Bunda Tintriani, gitu ya. Oke, baik. Nah setelah ini kita akan coba buka sesi baru deh. Kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman yang pengen bertanya boleh komen di kolom komentar ya. Tapi kita baca dulu ayat ini bareng-bareng. Mau nggak kita buka sesi tanya jawab? Nanti kalau ada komen yang saya terbaca, saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak akan jawab. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng dulu ayat ke 12-nya ya. Oke, kita baca dulu bareng-bareng ya. Siap. Alladzi yaslan naral kubra. Lagi. Alladzi yaslan naral kubra. Saya contohkan pelafalannya. Silakan teman-teman simak baik-baik. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Oke. Ya, Sadaqallahul Azim. Sekarang kita buka sesi tanya jawab sekitar 15 menit ya. Nah, nun tasydid nih langsung saja ya. Nun tasydid, ada pertanyaan dari Kak Rabad nih. Nun tasydid ditahan berapa lama? Oke, ini nggak bisa di ini ya. Nggak bisa di apa? Nggak bisa di apa tuh namanya? Disematkan pakai sendiri nah ya. Oke, sebentar ya. Oke, nun bertasydid ditahan berapa lama? Nun bertasydid itu ya, hukum tajwidnya namanya gunnah. Dari apa yang kami ambil, nun bertasydid itu dia ditahan, penahanannya itu 2 harokat. Inna, tapi harokat ketiga dia pindah. Kalau ada yang bilang apa namanya? Apa? Inna. Nah, ada yang bilang nun bertasydid itu dia 3 harokat. 3 harokat itu harokat ketiganya pindah. Inna amma, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut lagi. Siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Kalau mad silah tawilah contohnya gimana? Mad silah tawilah harus kita cari. Kalau mad silah tawilah contohnya ya, harus dicari dulu nanti ya. Kalau contohnya contoh ayat kita harus cari dulu ya. Kita akan lebih contohkan bagaimana cara pelafalan ya. Kalau untuk contoh kalimatnya kita perlu waktu untuk mencari. Intinya mad silah tawilah itu adalah ketika teman-teman mendapati ada hak dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup dan huruf hidup keduanya adalah hamzah. Gitu ya. Adalah hamzah. Lanjut lagi. Ya. Ustadz, kok kalau huruf-huruf yang sifatnya rohwa apa aja? Huruf-huruf yang sifatnya rohwa adalah huruf-huruf yang ketika kita lafalkan dalam kondisi sukun suaranya mengalir. Contoh, lafalkan saja misalnya huruf sin. Sin sukun bunyinya bagaimana? Suaranya mengalir kan? Itu rohwa. Kalau misalnya huruf ba, suaranya tidak mengalir, berarti dia bukan rohwa. Udah gitu aja ya teman-teman sekalian. Jadi huruf-huruf yang rohwa apa aja? Langsung praktekkan dari lisan teman-teman. Kalau dia sifatnya adalah rohwa, mengalir suara, rohwa itu mengalir suara, praktekkan dalam pelafalan. Contoh, lafalkan dalam kondisi sukun ya. Cara ikhfa selain fa dan qaf biar tidak terlalu eng. Yang huruf ikhfa yang dibaca
condong kepada eng, bukan fa dan kof tapi kof dan kaf. Ya. Oke. Tuh, tadi ada yang mencontohkannya contoh masilah toilah di Quran surah Al-Lail ayat 11. Jadi di sini kita sesi tanya jawabnya lebih kepada contoh pelafalan ya. Biar bisa saya bantu praktekkan. Bedanya hak tebal dan hak tipis. Oke, sebelumnya nggak ada hak tebal. Kalau teman-teman menanyakan apa bedanya hak tebal dengan hak tipis? Tidak ada yang namanya hak tebal. Mungkin kalau di bahasa kita ya, hak tebal itu adalah hak besar, tapi hak besar pun bukan hak tebal. Ya. Oke, sambil dibantu share, sambil dibantu tap-tap layar teman-teman. Nah, hak besar dan hak kecil itu sama-sama keluar dari tenggorokan. Kalau hak besar dia dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ha, tapi dia bukan huruf yang tebal. Ingat, kalau huruf yang tebal itu ya adalah huruf-huruf yang ketika berharokat fathah bunyinya vokal O. Kan hak besar ketika fathah bunyinya kan vokal A. Ha, ha, hi, hu. Hak kecil itu dari tengah tenggorokan naik sedikit ke atasnya. Nafasnya karakternya lebih berbisik. Ha, hi, hu, ah. Ya, nah, kita lanjutkan. Isti'la 7 huruf saja plus dengan huruf ro di beberapa kondisi. Pangkal lidah naik kalau tebal, betul. Coba mana? Silahkan. Pertanyaan yang lain boleh? Mumpung kita ada sesi tanya jawab nih seperti ini, silahkan. Ya. Mad iwad berapa harokat? Mad iwad ro bukan istilah kok dibaca tebal. Oke, Bunda Mariati, lafalkan huruf ro tanpa mengangkat pangkal lidah. Bagaimana bunyinya? Ro memang bukan sifat huruf istilah, tapi huruf tebal yang dibaca tebal tidak ada yang tidak pakai istilah. Coba lafalkan Bunda Mariati. Coba buktikan kalau huruf ro tidak bisa dibaca istilah. Coba dicontohkan. Coba dicontohkan. Huruf ro, pelafalan vokal huruf ro kalau vokalnya fathah bunyi vokal O, dari mana vokal O-nya dilafalkan? Coba. Tanpa mengangkat pangkal lidah berarti monyong. Adakah huruf tebal dibaca monyong? Tidak ada. Ya. Oke, lanjut lagi. Sampai sekarang Ustadz tolong beri contoh pengucapan ikhfa ausad dan ikhfa akrob. Ausad dan akrob itu tidak terlalu beda jauh. Yang membedakan adalah ikhfa ab'ad, ikhfa yang condong kepada vokal ang. Ya, jadi kalau ausad dan akrob sebenarnya dia beda-beda tipis. Ya, gitu. Oke. Gitu ya. Tadi ada menarik nih. Ro itu bukan sifat huruf isti'la, kok dibaca tebal? Oke, pertanyaan saya, kalau huruf ro berharokat fathah vokal O itu berarti huruf apa? Dibaca tipis. Tipis. Nah, itu ya. Wallahu a'lam. Itu mungkin saya yang fakir ilmu ya. Ibu Bunda Wariati mungkin sudah lebih paham. Wallahu a'lam. Ustadz, lam jalalah itu bila dibaca tergolong istilah. Iya, lam juga kan sama. Lam bukan sifat istilah. Ayo, lam huruf tebal bukan? Lam huruf tebal bukan? Lam huruf tebal atau bukan? Bukan kan? Tapi kenapa pada lafaz Allah dia dibaca Allah, Masya Allah, Insya Allah. Lam itu bukan huruf yang tebal, nggak boleh istilah. Insya Allah berarti bacanya. Ya, itu. Oke, wallahu a'lam. Istilah itu adalah huruf sifat pada huruf tebal yang membuat huruf tebal semakin tebal. Apa? Mengangkat bagian pangkal lidah. Lam dan ro bukan termasuk huruf yang tebal, tapi ada beberapa kondisi di mana huruf lam dan huruf ro mengaktifkan sifat istilahnya. Kenapa? Karena mereka harus dibaca dengan keadaan yang tebal. Tak mungkin ada huruf yang dibaca tebal tanpa mengangkat bagian pangkal lidah. Iya. Faham? Ya. Oke. Tolong Ustadz cara mudah mengucapkan huruf ain. Huruf ain sebenarnya saya tidak bisa memastikan apakah cara mudah atau cara gampang nggak. Karena mudah atau gampang itu lagi-lagi itu izin Allah. Ya, huruf ain itu ya lafalkan nggak, bagi saya nggak ada cara mudah atau cara cepat. Tapi adalah bagaimana kita mau berlatih. Ya, jadi saya tidak akan membuat teman-teman ingin belajar tapi pengen ekspres, pengen cepat, bagus, pengen cepat tuh bagus. Ya, pengen cepat tuh bagus tapi ya
apa namanya, pengen cepet tuh bagus, tapi bukan yang kita kejar bukan pengen cepetnya saja, gitu ya. Oke, caranya gimana? Cara cepat biar bisa ain, cara cepatnya jangan berhenti berlatih, ya, gitu. Oke, berguru kepada guru-guru teman-teman sekalian, ya, dan cari ridho guru, ya. Selain berlatih, ada hal-hal lain, berdoa kepada Allah sudah jelas, ya, dan cari ridho dari guru. Ain dari tengah tenggorokan, ya. Kenapa banyak orang melafalkan huruf ain sering kali tertukar dengan huruf hamzah? Karena huruf ain dan hamzah itu beda-beda dikit, ya. Oke, kalau hamzah dia dari bagian pangkat tenggorokan. I u ba. Kalau ain dari tengah tenggorokan. I u ba. I u ba. Oke, ya. Kalau teman-teman senang dengan pembahasan tanya jawab seperti ini, ya, boleh dibantu share kepada yang lain, teman-teman sekalian. Kalau ada manfaat, ya, kalau ada manfaat, pengen teman-teman yang lain juga bergabung dengan konten-konten ngaji, silahkan teman-teman share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Boleh teman-teman bantu tap-tap layar kalau misalnya ada kebaikan yang teman-teman rasakan. Kalau nggak ada, nggak usah, gitu. Kalau nggak ada, tidak usah, ya. Oke, lanjutkan kembali. Mana lagi pertanyaannya, silahkan. Ustadz, saya susah melafalkan huruf dhad. Bukan hanya bunda, saya pun melafalkan huruf dhad itu sulit. Karena bahkan huruf dhad itu, ya, hampir bisa terpastikan huruf dhad itu adalah huruf hijaiyah yang pelafalannya paling sulit dibanding dengan huruf-huruf yang lain. Mau kita bahas huruf dhad? Ya, mau kita bahas huruf dhad? Ya. Oke, huruf dhad. Huruf dhad itu yang bagaimana? Sama seperti huruf shad bentuknya tapi ada titiknya di atas. Nah, itu adalah huruf dhad. Bagaimana cara melafalkan huruf dhad? Huruf dhad dilafalkan dari waddu min hafatihi idh waliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Dhad itu dilafalkan, perhatikan. Kalau kita ini ibaratkan ini adalah lidah. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah, teman-teman sekalian, huruf dhad itu dilafalkan dari pinggir lidah. Baik yang kiri boleh, baik yang kanan boleh, ataupun keduanya boleh. Pinggir lidahnya dikemanain? Pinggir lidahnya kita sentuhkan ke gigi geraham atas kita. Kalau yang kiri dengan yang kiri, kalau yang kanan dengan yang kanan. Jadi titik tumpu huruf dhad itu dari pinggir lidah disentuhkan ke gigi geraham atas kita. Kalau yang kiri dengan yang kiri, kalau yang kanan dengan yang kanan, ya, gitu. Betul. Huruf dhad bahkan sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang paling fasih melafalkan huruf dhad hanya aku. Lah terus kita sebagai umatnya bagaimana? Kalau persis sama seperti Rasulullah itu tidak akan bisa. Tapi, ya, tapi menyerupai bisa nggak? Bisa, insya Allah, ya. Nah, jadi gimana tadi huruf dhad dilafalkan? Pinggir lidah kita sentuhkan ke gigi geraham atas kita yang kanan, kalau yang kanan, kalau yang kiri dengan yang kiri, lalu diangkat bagian pangkal lidah kita. Bo. Ini saya izin zoom, ya, perhatikan. Bo. Ini yang saya lafalkan kiri kanan, itu saya lafalkan, saya tempelkan. Bo. Kalau mau kiri, bo. Kalau mau kanan, bo. Kalau mau dua-duanya, bo. Silahkan, boleh dua-duanya. Nah, banyak yang mengatakan, yang bertanya, kalau huruf dhad itu dia di pinggir lidah, disentuhkan ke gigi geraham, ya, ujung lidahnya kemana? Ya, ujung lidahnya itu ke langit-langit, tapi dia hanya menempel lunak-lunak saja. Ya, dia hanya menempel lunak-lunak saja tanpa ditekan kuat-kuat, karena dia bukan makhrajnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang bertanya, huruf dhad itu ujung lidahnya disentuhkan kemana? Ujung lidahnya tetap menempel ke langit-langit bagian depan, tapi dia tidak kuat nempel. Alif arid itu saya nggak tahu. Aridli saya belum tahu. Kak J5174 saya belum tahu tuh. Jadi nggak harus menggelembung pipinya, tidak ada huruf hijaiyah yang dia harus menggelembung pipinya. Bo, nggak, ya. Wallahu alam. Dan apakah huruf lam itu dari tengah lidah berbelok
ke depan, mohon. Huruf lam itu dari tengah lidah berbelok ke depan, wallahu alam. Mungkin bahasanya maksudnya bukan berbelok ke depan. Kalau belok berarti kalau belok ke depan itu bukan belok namanya. Belok itu ke kiri ke kanan. Nama sifatnya walin hirof isuhiha. Ini hirof pada sifat huruf lam, bukan belok ke depan. Saya baca huruf dal sering jadi tebal, sama seperti huruf dho. Caranya gimana Ustadz biar tidak tebal? Caranya lidahnya rileks, mulutnya dibuka. Za, zu. Bayangkan ketika teman-teman melafalkan zal, biar dia tidak berubah menjadi huruf dho, lidahnya rileks lidahnya. Za, Bunda Ira, lidahnya rileks. Bunda Ira, boleh disematkan? Ira, Bunda Ira, ada nggak? Biar kita teman-teman yang baru belajar tahu kita bahas apa. Bunda Ira, jadi gimana biar huruf zalnya tidak berubah menjadi huruf dho, ya? Caranya bedakan, ya. Huruf zal itu huruf yang tipis, huruf dho itu huruf yang tebal. Itu yang paling pertama teman-teman harus tahu. Nah, zal itu kalau dia huruf yang tipis, lidahnya rileks. Za, zi, zu. Bayangkan lidahnya rileks. Za itu pasti bisa jadi tipis. Za, zi, zu. Kalau huruf tebal, dho itu lidahnya tegang, lebih kaku rasanya. Dho, zi, zu. Pangkal lidahnya diangkat kalau dho. Gitu. Coba lebih rileks nih. Bandingkan ya. Perhatikan. Za, 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 za. Rileks dia. Kalau dho, 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 dho. Kalau za lagi, zu, zu. Rileks. Zu, zu, zu. Kalau dho, wu. Wu, dia lebih kuat, lidahnya lebih kaku, dia lebih tegang, ya. Bunda Karlina, tolong Ustadz cara pelafalan huruf kho. Oke, huruf kho itu dilafalkan huruf kho itu dilafalkan dari ujung tenggorokan kita di sini. Kho, ya. Adnahu ghainun khouha. Nah, kho itu dia banyak nih beda-beda, banyak yang meributkan ini. Apakah kho itu keluar ngorok atau tidak? Tergantung teman-teman berguru kepada siapa. Kalau misalnya guru-guru teman-teman mencontohkan bahwasanya kho itu ada sedikit ngoroknya, kho, ya itu juga betul. Tapi ada yang mencontohkan dia tidak keluar ngoroknya, kho, itu pun betul. Ya, mana yang saya ambil? Yang saya ambil kho itu ngorok sedikit. Tapi bukan yang terlalu ngorok, kho, enggak. Dia kedengeran seperti ngorok sedikit, kho. Tapi pun ada yang dia nggak keluar ngoroknya, itu pun nggak salah. Tapi asalkan tepat dilafalkannya dari sini, nih dari ujung tenggorokan. Ini kan kalau tenggorokan tuh, maaf saya ini buka ya. Ada pangkal tenggorokan di sini, paling bawah di sini pangkal tenggorokan. Ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Nah, kho tuh di sini, kho di sini, ujung tenggorokan. Huruf kho huruf yang tebal, angkat pangkal lidahnya, kho, makanya keluar vokal o. Ya, tapi ketika kho berharokat kasroh ataupun kho sukun diikuti oleh kasroh, maka kho sukun ketebalannya menipis, bukan jadi tipis tapi ketebalannya menipis. Makanya disebut dengan tafkhim nisbi. Wallahu a'lam. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu berapa menit lagi? Oh, udah hampir, bentar lagi ya, sedikit lagi ya. Ustadz, baju di toko berarti memantul, nggak boleh berhenti bacaannya nyambung huruf. Iya, betul. Jadi jangan sampai huruf-huruf kolkolah itu, ya, huruf-huruf kolkolah, huruf-huruf yang punya sifat memantul itu, kesalahan yang sering kali terjadi, ya, bukan kesalahan besar, tapi tetap suatu ketidaksempurnaan dari huruf kolkolah. Banyak orang melafalkan huruf kolkolah dengan pantulan yang tertahan. Ya, contohnya, absorihim, jangan tegang begitu, biarkan absorihim, ya. Apalagi adraka, biarkan pantulannya dengan alami saja, gak perlu ditahan. Adraka, lam yalid wa lam yulad, enggak, lam yalid wa lam yulad. Udah. Ya, oke. Paham sampai sini? Allahu Akbar. Coba, masih ada yang berkenan?
Teman-teman, kalau misalnya kita sesekali full sesi tanya jawab begini mau nggak? Atau pengen kayak biasa? Atau tanya jawab seperti ini? Jadi langsung kepada pertanyaan-pertanyaan kegelisahan teman-teman terhadap pelafalan huruf. Kalau saya bisa bantu, saya bantu ya. Kalau saya nggak tahu, saya pasti bilang nggak tahu. Bilang wallahu a'lam nggak tahu itu adalah bagian dari keilmuan, bagian dari orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu ketika dia nggak tahu, dia bilang saya tidak tahu. Gitu. Senang ya? Oke, lanjutin lagi. Coba sambil dibantu teman-teman yang belum share, di pojok kanan bawah nih ada tanda panah. Yang belum share siapa? Boleh di-share dulu ke status teman-teman. Kalau ke grup atau ke perorangan belum memungkinkan, ke statusnya aja deh. Ketika ada yang lihat, lagi ada belajar tajwid nih, pengen ikutan. Seru nih, ada yang terus belajar gara-gara wasilah teman-teman, tautan teman-teman, pahalanya buat teman-teman ketika dia terus belajar. Allahu Akbar. Oke, lanjut lagi ya. Lanjutkan lagi. Boleh saya lanjutkan lagi? Ya, oke. Abatum bagaimana? Oke, teman-teman. Ini menarik, ya. Dalam surah Al-Kafirun, ya. La a'budu ma Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma wala antum a'budu wala ana 'abidum ma 'abattum. Abattum. Pada kalimat abattum itu ada hukum tajwid apa? Bukan abadetum, tapi abattum. Namanya idgham mutajanisain. Kita contohkan ya. Ya, Quran surah apa tuh? Quran surah Al-Kafirun pada ayat keempat kalau nggak salah ya. Oke. Saya sambil persiapkan. Sambil dibantu tap-tap like dan share-nya ya, semoga makin banyak kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan, yang bisa kita panen bareng-bareng ya, dari wasilah jempol kita, dari wasilah jari jemari kita. Oke, perhatikan. Perhatikan teman-teman. Ya. Perhatikan ayat di atas ya. Perhatikan ayat di atas, ayat keempatnya nih. Ayat keempatnya ya. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Perhatikan pada kalimat abattum. Nggak bisa di zoom lagi ya. Perhatikan pada kalimat abattum ini. Kelihatan? Ma abadetum, abattum. Kenapa huruf dal di sana nggak dibaca abadetum? Padahal dalnya dalam kondisi sukun. Ya, kalau ini kita pakai Quran Mushaf Madinah, ada di sini kelihatan dalnya nggak pakai sukun. Artinya apa? Huruf dalnya dimasukkan, dileburkan ke huruf ta. Nama hukum tajwidnya idgham mutajanisain. Atau nama lengkapnya idgham mutajanisain shaghir. Ya, idgham mutajanisain itu adalah mengidghamkan huruf-huruf yang mutajanisain. Mengidghamkan, meleburkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua karena dia mutajanisain. Mutajanisain itu apa? Sama jenisnya. Sama jenis itu apa? Sama makhraj beda sifat. Jenisnya sama, yaitu huruf dal dan ta itu sama-sama. Huruf dal dan huruf ta itu dilafalkan dari mana? Huruf dal dan huruf ta dilafalkan dari mana? Wato wadalu watamin huwamin ulyasanaya. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita begini. Begini kan huruf dal dan ta sama kan di ini ya. Nah, begini kan? Begini kan? Iya enggak? Cuman beda apa? Beda sifatnya. Ya, dal dan ta itu sama-sama satu makhraj tapi beda sifat. Nah, karena mereka sama jenis tapi sama makhraj tapi beda sifat, jadilah kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia sama makhraj tapi beda sifat, bersandingan, sebelumnya sukun, setelahnya adalah harokat, itu namanya idgham mutajanisain shaghir. Huruf yang pertamanya yaitu huruf dalnya dileburkan ke huruf ta. Abattum, dalnya udah betul-betul nggak ada, langsung masuk ke ta, makanya taknya ditandai dengan tanda tasydid. Jadi seolah kita langsung baca dari ba langsung ke ta fokusnya, dalnya dianggap tak ada, sudah diidghamkan, sudah dimasukkan ke huruf ta. Ya, ma'abattum langsung masuk. Ma'abattum, enggak lagi dibaca ma'abadetum. Paham sampai sini? Terjelaskan jawab pertanyaannya Bunda Mariati tadi ya, setelah tadi membahas huruf ro beres ya. Abatum sudah terjawab gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Yuk, masih ada waktu kita. Saya kasih waktu sekitar 5 menit lagi deh ya, tambahan waktu nih. Teman-teman, kalau kita full belajar ada sesi tanya jawab seperti ini, mau atau tidak? Kayaknya lagi lebih ramai begini ya. Mau, baik, insya Allah. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi?
Sambil teman-teman share ya, bantu tap-tap layarnya. Oke. Mau, Masya Allah. Oke. Ada pertanyaan lagi silahkan. Ada pertanyaan lagi silahkan. Tolong penjelasan dari surah Al-Kahfi ayat ke-31. Apa tuh? Wah. Perbedaan huruf lin dan madlin. Oke. Madlin itu masuknya ke dalam hukum tajwid. Kalau lin itu sifat huruf. Ya. Oke. Nah, tadi ada yang menanyakan, apa bedanya madlin dengan lin? Apa bedanya lin dengan madlin? Lin itu masuk ke dalam sifat huruf. Madlin ya. Madlin itu masuk ke dalam pembahasan tajwid. Tajwidul kalimah. Kalau lin tajwidul huruf, madlin tajwidul kalimah. Ya. Ketika teman-teman mendapati ada waw sukun atau ya sukun yang diikuti oleh huruf berharokat fathah. Sekali lagi, ketika ada ya sukun atau waw sukun yang diikuti oleh huruf berharokat fathah, ya, maka itu disebut dengan lin. Waw sukun dan ya sukunnya kita baca lunak, kita baca ringan. Ya, alaihim taubatan, alaihim taubatan. Nah itu pokoknya bunyi ai dan bunyi ai, bunyi ou dan bunyi au ya, atau bunyi ou, pokoknya yang ai, au, ou, oi, nah, ya, itu adalah huruf-huruf yang dia punya sifat lin. Faham? Kalau dia madlin adalah huruf lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan akibat wakof. Contohnya li'ila fi quraish. Roish di situ mempertemukan antara huruf lin dengan huruf yang disukunkan. Roish ada roi bertemu dengan asyukun, shin sukun. Jadinya madlin. Ya. Ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Pertemuan antara soi dengan af itu adalah madlin. Faham atau tidak sampai sana? Liar Ustaz, nggak apa-apa. Liar dalam baca Quran itu pahala. Jangan berhenti. Ya. Oke. Idgham mutajanisan kabir adalah huruf yang dia sama jenis, ya. Sama seperti idgham mutajanisan sogir. Kalau idgham mutajanisan kabir sama jenis, beda sama makhraj, beda sifat, tapi dua-duanya dalam kondisi harokat. Kalau sogir dia ya huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ya. Oke. Ro tipis, ro tebal itu panjang pembahasannya. Ro tipis basicnya ketika ro berharokat kasroh tipis, ketika ro berharokat fathah dan dhamma dia tebal. Cabangnya banyak lagi huruf ro. Ya, gitu. Mana lagi? 1 menit lagi ya. Jadi nanti kita akan coba upayakan deh. Jadi belajar bedah tajwidnya ada, tapi sesi tanya jawabnya ada. Apakah itu yang disebut dengan mad arid li sukun? Yang mana? Yang mana? Mad iwad tadi belum dibahas. Mad iwad itu adalah kondisi di mana teman-teman berhenti pada huruf berharokat fathah tain. Udah, beres. Ya, huruf hija ketika kita mendapati ada kondisi di mana kita berhenti pada huruf apapun yang berharokat fathah tain, maka itu dibaca jadi mad iwad, dibaca 2 harokat, kecuali huruf tak marbutoh. Kalau tak marbutoh kita berhenti pada tak marbutoh, lalu dia berharokat fathah tain, maka tak marbutohnya jadi sukun, tidak ada mad iwad di sana, gitu. Ya, ya. Oke, mungkin pertanyaannya sesuai materi biar nggak kemana-mana. Materi kita apa? Materi kita kan kalau ngaji juga nggak jelas materinya. Materinya kan bedah tajwid. Jadi teman-teman bebas silakan bertanya sesuai dengan apa yang teman-teman ingin tanyakan.
Kalau lagi di sini paham Ustadz, tapi giliran saya tadarus lupa semua. Kenapa Ustadz? Apa karena kebanyakan dosa? Karena tidak diulang. Karena bisa jadi diulangnya kurang, murojaahnya kurang, sehingga lupa. Bismillah, mohon dicontohkan, rasanya masih belum pas mengucapkan huruf dod. Huruf dod, huruf tod. Nggak ada huruf tod, ya. Huruf dod dan huruf to. Kalau huruf to jangan bukan huruf tod, ya. Huruf to, nggak ada yang namanya huruf tod. Huruf dod ada, huruf to itu bukan tod, namanya huruf to, ya namanya. Oke? Nah, beda tajwid seperti biasa, jadi jelas aja ada contoh ayatnya. Ya, yang pengen beda tajwid biasa ikut dari awal, ya. Tapi sebagian orang juga ada yang butuh tanya jawab seperti ini. Setiap orang beda-beda, ya. Gitu. Lanjut. Ya. Nah, huruf tadi apa? Pertanyaannya huruf dod dan huruf to, ya dilafalkan saja. Huruf dod dan huruf to itu adalah huruf tebal. Maka ketika vokal A dia ketika fathah dia bunyi vokalnya seperti O. Bo, po, bo, bli, bu, po, pli, tu. Bo, bli, bu, po, pli, tu. Oke, ya. Oke, bagaimana cara membaca huruf dod yang susun? Apa tuh maksudnya tuh? Yang sukun. Bagaimana cara melafalkan huruf dod dalam kondisi sukun? Huruf dod dalam kondisi sukun itu harus mengalir suaranya. Al, id, ud. Nah, harus ada sifat rohwanya. Jangan sampai ab, id, ud. Nah, terhenti tuh huruf suara sukunnya ketika dod nggak boleh. Dod punya sifat yang namanya adalah rohwah, ya, gitu. Oke. Mohon ditampilkan huruf hijaiyah ya. Nanti saya harus setting dulu ya. Sekarang belum ada menampilkan huruf hijaiyahnya, itu harus disetting dulu teman-teman. Harus setting, harus nyari tahu dulu caranya bagaimana, ya, gitu. Oke. Sekarang belum ada huruf hijaiyahnya ya. Silakan teman-teman nanti kenali sendiri. Sekarang belum ada huruf hijaiyahnya. Huruf dod saya harus nampilin dulu huruf dod. Nanti ya. Kita cari sistemnya dulu, settingnya dulu ya. Oke, lanjut. Ustadz, kenapa huruf tebal? Ya, kenapa huruf tebal? Aduh, ini cepet banget. Posisi lidah saat ikhfa tergantung huruf berikutnya. Posisi lidah saat ikhfa itu tergantung huruf ikhfa berikutnya. Ya, karena kondisi ikhfa itu, kondisi lidah menyesuaikan dengan huruf berikutnya. Misalnya huruf dal. Ada. Nah, ketika dia samar dengung, lidahnya bersiap-siap melafalkan huruf dalnya. Nah, maka beda-beda kondisinya. Kondisi lidah pada saat ikhfa itu tergantung huruf berikutnya. Emang huruf hijaiyah ada sifatnya, ada makhraj, ada sifat. Ya, lanjut lagi, ya. Huruf yang dinabar belum paham. Ada huruf-huruf yang nabar itu adalah penekanan yang lebih kuat pada huruf-huruf tertentu atau pada kondisi tertentu karena dia ditekan lebih kuat. Karena penekanannya lebih kuat sehingga nadanya lebih tinggi. Contohnya pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ya bertasydid di sana, iya itu ditahan lebih kuat. Ya, bukan cuma sekedar iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ustadz, saya membaca ro dalam kalimat kadang nggak ada seperti suara ngorok. Saya ulang lagi. Suara huruf ro memang nggak ada ngoroknya. Nggak seperti ngorok kalau huruf ro. Kalau wakofnya kasroh tain dibaca panjang gak Ustadz? Berhenti pada huruf hijaiyah. Apapun yang berharokat kasroh tain kita sukunkan. Ya, apa yang menyebabkan kita agak susah dalam mengeluarkan huruf-huruf isti'la? Karena tidak terbiasa. Kenapa? Apa? Ya. Kenapa melafalkan huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf yang isti'la itu sulit? Karena huruf-huruf isti'la nggak ada pada pelafalan abjad alfabet. Makanya kita kesulitan. So, bo, po, wo, ho, wo, dan yang lainnya. Ya, qalqalah kubro dan sugro gimana Ustaz? Qalqalah kubro pantulkan lebih kuat, sugro pantulkan lebih lemah. Absarihim. Perhatikan, kalau pengen membedakan antara qalqalah sugro dan kubro,
kita contohkan di surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Bisa dibedakan nggak? Yalid, dia itu qalqalah sughra, dia pantulannya nggak terlalu kuat. Yalid, yalid, tapi pada saat yang akhir walam yulad. Lid, lade, lid, lade, beda. Lam yalid wa lam yulad. Nah, begitu. Ya. Oke. Ustadz, kenapa huruf tebal kalau dibaca kasroh seperti ada y-nya? Maksudnya mana? Ustadz, kenapa huruf tebal dibaca kasroh seperti ada y-nya? Kayaknya bukan huruf tebal aja, huruf tipis pun ada seperti y-nya. Ya, karena tengah lidah naik kan, huruf-huruf kasroh tengah lidahnya naik kan. Teman-teman yang sering ikut live ini, kalau tengah lidahnya diangkat, kalau huruf berharokat kasroh tengah lidahnya naik nggak? Naik. Makhraj huruf ya gimana? Makhraj huruf ya kan tengah lidah naik, sama. Ya, jadi kalau teman tadi ada yang menanyakan kenapa huruf berharokat kasroh itu khususnya ketika huruf tebal ada y-nya, bukan hanya huruf tebal, huruf tipis pun ada y-nya. Seperti y-nya. Kenapa? Karena huruf-huruf berharokat kasroh itu, ya, kasroh itu kan sempurna harokat kasroh itu dengan cara mengangkat bagian tengah lidah kita. Ya, mengangkat bagian tengah lidah kita ke atas. Ya, begini. Nah, ketika kita melafalkan huruf kasroh berharokat kasroh, lalu dia menyempurnakan harokat kasrohnya itu kan dengan mengangkat bagian tengah lidah kita. Ya, dengan mengangkat bagian tengah lidah kita. Ya, nah huruf ya makhrajnya kan mengangkat bagian tengah lidah, makanya nggak aneh kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat kasar kok kayak ada y-nya gitu. Oke, cukup ya, cukup. Nah, sekarang sebelum masuk ke sesi talaki, teman-teman sekalian, ya, seperti biasa kita akan belajar. Sudah ya? Oke, nanti yang belum terjawab besok insya Allah, atau nanti di live berikutnya. Ya. Oke, yang mau masuk ke dalam grup komunitas Majelis Bedah Tajwid, tonton sampai akhir dan masuk ke dalam grup kita secara free. Ya. Oke. Sip. Kita sekarang coba ngaji dulu. Ya. Oke. Sekarang kita belajar lagi ya dari Al-Qur'an tajwid per baris. Ya, sekarang kita akan tampilkan dengan Al-Qur'an tajwid per baris. Oke. Kita bahas bareng-bareng ya. Kita buka random ayatnya. Oke, perhatikan ya. Saya izin dulu. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada kode-kode alfabet seperti ini, berarti kita siap belajar untuk tajwid per barisnya. Jadi kalimat di bawah dari kode alfabet ini akan dibahas di setiap samping barisnya. Ya. Oke. Kita mulai dari ta'awudz dan basmalah ya, dari ta'awudz saja. Kita akan baca ya Quran surah Fatir ayat keempat ya dan 5 ya, 2 ayat ya, 2 ayat insyaallah. Oke, siap ya insyaallah ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in yukadzibuka faqad kudzibat rusulum min qablik. Perhatikan di bagian kode huruf N, di bawahnya ada kalimat wa iyu. Ada hukum tajwid apa di sini? Iyu. Hukum tajwidnya. Nah, kita bahas. Ini di sampingnya langsung. Tuh. Wa iyu. Kita kasih kode blok warna. Ini yang sedang kita bahas. Apa hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya kode N tadi adalah idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin ping jika bertemu huruf mim, nun, waw atau ya disertai dengan dengung selama 2 harokat. Dibacanya
Wa yukadzibuka, wa yukadzibuka. Tinggal kita praktekkan dalam pelafalan. Wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Lanjut. Wa ilallahi turja'ul umur. Lanjut lagi. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maaf, hayatud dunya ya. Vokal harokat dhamma. Nah, perhatikan di sini teman-teman sekalian ada kalimat dunya. Ada hukum tajwid apa di sini? Nah, ini jarang-jarang kita bahas nih. Ini ada hukum tajwid apa di sini? Dunya. Ad-dunya dikasih kode huruf X, ada hukum tajwid apa di sini? Izhar mutlak atau izhar wajib. Nah, keren. Nih, dibahas di sampingnya tuh. Ad-dunya ya, kita kasih blok warna. Tadi kode X disebut dengan izhar mutlak. Nun sukun pada kalimat ini harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca lebur dan samar. Dunya, dunya, ya, oke. Teman-teman pengen lebih, ini kan bang, kayaknya ini penjelasannya langsung kepada praktek ya. Pengen secara kaidah dong, izhar mutlak itu apa? Dijelasin nggak bang? Ada. Teman-teman ingat-ingat ya, kode X adalah izhar mutlak. Oke, ya. Kita akan coba lihat di bagian depan. Kita cari kode X izhar mutlak, ya. Itu seperti apa maksudnya? Ya, nih. Ya, mana nih kode X? Ya. Nah, lihat ya. Kode X dan ayat-ayat yang tidak biasa. Ya, nanti di sini teman-teman tinggal cari kode X itu macam-macam. Nah, kita cari tadi kode X-nya namanya apa? Izhar mutlak nih, ya. Tuh, kode X izhar mutlak tuh dijelaskan. Izhar mutlak itu apa? Membaca nun sukun dengan jelas ketika bertemu dengan huruf waw atau ya yang terdapat dalam 4 kata ini. Ya, sinwanun, qinwanun, bunyana, ad-dunya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw atau ya yang terdapat dalam satu kalimat yang sama, ada di 4 huruf ini, sinwanun, qinwanun, bunyana, dan dunya, itu harus dibaca jelas, nun sukunnya tidak dileburkan. Ya, tuh di sini contoh-contohnya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, jelas atau tidak? Ya, tadi Quran surah Fatirnya halaman berapa ya? Aduh, tadi nggak ditandain. Quran surah Fatir ayat berapa tadi? Ya, baru ditutup deh. Gitu. Tapi itu pembelajarannya ya. Jadi tadi halaman berapa teman-teman? Fatir ayat berapa tadi? 24 ya? Halaman berapa? Halaman 435. Oke, terima kasih. Ya, Fatir 35. Ya, jadi dibahas izhar mutlak seperti apa, teman-teman nggak perlu khawatir. Ada pembahasan detailnya juga. Ya, lanjut. Ya, saya izin zoom dulu. Ya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Ada kode T di sini pada kalimat billahi. Apa pembahasannya dibahas di sampingnya. Billahi dikasih kode blok warna. Itulah kode T tadi, kode tarokik. Lam jalalah ya di sini atau lam pada lafaz Allah di sini dibaca harus tipis dengan vokal A ketika didahului huruf berharokat kasroh. Billahi, makanya nggak dibaca billah tapi billah karena harus dibaca tipis. Kenapa? Karena lafaz Allahnya diikuti oleh huruf berharokat kasroh. Ya, oke. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami? Bisa diikuti? Ya. Shadaqallahul azim. Sekarang kita masuk ke sesi talaki 2 orang ya. Baik, assalamualaikum. Ada Bunda Sukarsi. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, ya, sehat Ustaz, Bunda? Benar. Suaranya kok kecil ya Ustaz? Biasanya begitu. Di yang lain insya Allah enggak ya. Kalau mau Bunda naikin lagi volumenya sampai full ya.
gitu. Karena saya ini nggak mungkin teriak-teriak, nanti suara saya sakit lagi tenggorokannya. Ya, oke. Bunda Sukarsi dari mana? Ya Ustaz. Dari Balikpapan Ustaz. Dari Balikpapan. Sudah berapa lama ikut live ini? Ikut di akun ini? 2 bulanan Ustaz, alhamdulillah. 2 bulanan. Oke, dapat kesempatan talaki Al-Fatihah mau diambil atau tidak, Bunda? Insya Allah mau diambil Ustaz. Oke, baik. Silakan dilafalkan apa namanya? Al-Fatihahnya dari ta'awudz. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan ditambahkan di ujung-ujung ayatnya. Jangan lanjut ke ayat berikutnya sebelum saya persilakan untuk lanjut ya, Bunda Sukarsih ya. Baik Ustaz, mohon bimbingannya Ustaz. Iya, sama-sama kita belajar Bunda ya. Baik, silakan dilafalkan Bunda dari ta'awudz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, Bunda, huruf A-nya tinggal dikuatkan lagi sedikit. A'udzu billah dari tengah tenggorokan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi Bunda basmalahnya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di H kecilnya hati-hati ya, H kecil harus berbisik nafasnya Bunda. H, hi, clear. Jangan sampai ada semi huruf ho-nya. Pastikan dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, sama seperti Bunda melafalkan ain. H kecil adalah huruf ain yang dikasih nafas. Ha, hi, hu. Coba Bunda dilafalkan. Ha, hi, hu. Oke, keluarkan dulu bisikannya. Ha, coba. Ha, ha. Nah, ha. yang itu lagi. Ha. Ha. Bagus. Hi. Ha, hi. Oke, selanjutnya hu. Hu. Oke, lafalkan lagi basmalahnya Bunda diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kurang Bunda, haknya kurang. Hak yang tadi yang dilafalkan lagi. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Him. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti dilatih lagi hak kecilnya, jadi masih kurang pol hak kecilnya. Kadang-kadang dia nggak jelas Ya. bisikannya. Lanjut Bunda. PR ya Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, PR ya. Lanjut Bunda ke ayat berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam sukun, hati-hati jangan memantul Bunda. Bil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba diulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, yang ini lebih bagus. Lanjut Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus, lanjut Bunda. Maliki Yaumiddin. Sekali lagi Bunda. Maliki Yaumiddin. Bagus, lanjut Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya diulang Bunda. Coba ikuti saya, ain sukun. Di situ ada ain sukun. Ain punya sifat namanya tawasud. Dia tidak boleh terhenti na'budu, tapi na'budu. Na'budu mengalir suaranya sedikit. Dia punya sifat namanya tawasud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sudah lebih baik. Lanjut Bunda.
Ihdinas Hati-hati jangan ihe. siratal mustaqim. Jangan memantul hak besarnya ihe, enggak ihdi. Ih gitu Ustaz. Ya, ihdi. Ihdinas Lagi, diulang. siratal mustaqim. Diulang lagi. Coba ihdinanya dulu Bunda. Ihdina. 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 Ah, yang itu. Ihdina. Ihdina. Jangan ihe. Ihdi. Ihdina. Ah, yang itu. Ihdina. Ya, lagi silakan. Full dibaca ayat ke-6-nya. Ihdinas Nah, diulang jangan ihe, ihdina. Ih. Nah, kan ihe itu, ihe bukan ihe. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi, Itu, Bunda. Ustaz. Diulang lagi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, yang itu hak besarnya dipertahankan, sodnya jangan shi, tapi si. Si. Bukan shi, si. Itu shin. Shi. Nah, huruf sod itu yang Bunda lafalkan namanya huruf shin. Kenapa bisa jadi huruf shin? Karena yang Bunda angkat itu tengah lidah. Jadinya shi. Huruf sod itu tumpuan tebalnya bukan dengan mengangkat bagian tengah lidah, tapi bagian lidah terdalam atau pangkal lidah. Seperti Bunda ingin menelan atau mendorong sesuatu ke arah tenggorokan Bunda pakai lidah. Ikuti saya. Sli. Shi. Nah, itu kan shi ya. Bunyinya beda antara shi dengan sli. Nah, Bunda tuh ada sifat tafasyinya. Tafasyi itu menyebar udara berlebihan dari huruf shin. Menyebar udara dari mulut. Bukan, jadi bukan shod, tapi sli. Coba sli. Enggak, jangan di show, enggak. Bukan shi, bukan. Bunda lafalkan SI biasa gimana? SI. S. Nah, coba sekarang si biasa aja. SI, si. Nah, si yang begitu, tapi angkat pangkal lidahnya atau dorong lidahnya ke dalam, bukan mengangkat tengah lidah. Si menjadi sli. Shi. Nah, itu shin. Masih kesulitan Ustaz. Iya, itu Bunda yang Bunda angkat tengah lidah. Yang Bunda angkat tuh bagian ini. Shi jadinya shin. Iya, Harusnya benar. Ini lidah terdalam, kurang dalam yang Bunda angkat. Ya. PR-nya itu lanjut lagi Bunda, diulang lagi sekali lagi ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, masih PR-nya di situ ya. Lanjut Bunda. PR ya Ustaz ya. PR. Lanjut Ustaz. Lanjut Bunda. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, amin. Huruf shad Bunda masih dilatih ya, perlu dilatih. Sekarang Bunda coba tolong diulang dari ghairi sampai akhir ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Bunda huruf ghain ini lafalkan itu harus mengalir suaranya. Coba ikuti saya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Jangan mage. Jangan memantul Bunda. Maghdubi. Maghdubi. Lagi. Jadi rasakan dari ada penekanan di bagian ujung tenggorokan. Tenggorokan paling atas. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Nah, sekali lagi. Ghairil maghdubi. Oke. Sekarang lafalkan full lagi dari ghairi sampai waladdallin Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi Bunda dilafalkan serupa seperti tadi, tapi hati-hati di bagian alaihim ainnya kurang kuat ya tadi ya. Diulang lagi Bunda.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, huruf dot, Bunda, do, jangan da, bo. Angkat pangkal lidahnya, Do. coba Bunda, bo. Dha. Itu masih da, do. Itu pangkal lidahnya belum naik. Dilatih lagi pangkal lidah Bunda. Lalu huruf dot di mana makhrajnya? Tempat keluar huruf dot dari mana Bunda? Samping kiri kanan lidah disentuhkan ke gigi geraham ya Ustadz. Cuman Oke, belum bisa sip. melafazkan saya Ustadz. Sip, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah paham konsepnya. Tinggal berarti kalau sudah paham konsep enak teman-teman. Bunda tinggal melatih saja. Kalau nggak tahu konsep, bagaimana Bunda bisa melatih? Hanya meniru bagus, bagus meniru. Tapi penguatan konsep itu akan memudahkan kita dalam proses belajar. Sehingga kita bisa memastikan Insya Allah. pelafalan kita cenderung pada hal yang lebih tepat gitu ya. Coba Bunda ikuti saya. Bo. Dha. Jangan ro, jangan kayak bunyinya kayak jangan jadi kayak ro. Bo. Bo. Dha. Bo. Dha. Bukan Ro. ro. Itu bunyi Bunda seperti ro, bukan ro. Bo. Bo. Bunyinya Bunda Ro. bedakan antara yang Bunda lafalkan ro dengan bo. Beda. Bo. Pinggir lidahnya sentuhkan lengket dengan gigi geraham atasnya Bunda. Bo. Coba. Dha. Dha. Bukan ujung Do. lidah ya. Karena kedengeran bedanya kalau Bunda melafalkan do, bo. Jadi lidah kita kan standby-nya kalau santai begini. Bunda tinggal naikin sedikit aja ke sini. Begini. Begini aja tinggal begitu. Nah, tempelin ke atas. Kan lidah kita kalau lagi relax tuh, lagi diam keadaannya begini. Gigi geraham atas kita di sini. Tinggal tempelin begini dikit. Bo, coba. Dha. Bo. Masih kesulitan Ustadz. Gak apa-apa, diulang tuh berarti bukan biar langsung bisa. Lagi, bo. Ya Ustadz, insyaallah. Dha. Lagi, Zo. bo bukan Zo. ro, bukan bunyinya bukan enggak tapi bo, bo, coba. Dha. Bukan, Zo. itu bunyinya huruf ro, Zo. kayak huruf to tapi yang ada titiknya. Jadinya ro bunyinya. Bukan Oh, iya, masih ro, salah bukan. ya, Ustaz. Tapi bo. Bunyi karakternya suaranya keliru Bunda, bukan yang Bunda lafalkan. Jadinya nanti jadi begini bunyinya. Waladho, bukan waladho. Waladho, waladho. Ya Bunda ya? Ya Ustadz, makasih Itu banyak PR-nya Ustadz, ya. koreksinya. Banyak Iya. banget nih. Iya, Jazakallah tuh ya. khairan Ustadz. Wa Ilmunya iyyakum yang telah bil khair. dibagikan. Iya, sama-sama Ustadz, terima sehat-sehat kasih. selalu. Amin, Jangan lupa insyaallah. nanti buku tajwidnya ya. Beda tajwidnya saya jangan dilupain ya Ustadz. Insyaallah Bunda sudah masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid belum? Sudah Ustadz, insyaallah Standby di sudah. sana ya Bunda ya. Insyaallah Ustadz, sehat-sehat Insyaallah. Ustadz. Amin Jazakallah khairan Bunda, ilmunya. doa terbaik juga buat Assalamualaikum, Bunda. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda Sukarsi ya. Ini Bunda Sukarsi juga termasuk yang aktif di kolom chat ya. Oke. Oke, baik. Oke. Ya, satu lagi ya. Satu lagi. Bagaimana cara masuk ke komunitas Majelis Bedah Tajwid? Setelah talaki kita akan masuk buat teman-teman yang belum masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita yang sudah ada insya Allah sekitar 11.000 sampai 12.000 member. Segala bentuk informasi produk-produk dari saya yang memang saya buat khusus sendiri ya, dengan hal-hal lain, rekaman live, notifikasi live, semua ada di sana ya. Kalau teman-teman nungguin sampai akhir. Oke. Sip. Kita lanjutkan satu lagi ke Bunda siapa? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Ustadz. Oke, dengan Bunda Fatma betul? Iya betul. Bunda Fatma dari mana? Dari Palangkaraya. Palangkaraya. Oke, Bunda Fatma sudah berapa lama ikut di live ini? Di akun ini? Kurang lebih sebulan Ustadz. Sebulan, baik. Dari Palangkaraya ya? Iya. Oke, Bunda dapat kesempatan untuk talaki Al-Fatihah mau diambil atau tidak diambil atau mau dikasih?
Mau Ustadz, mau diambil. Mau diambil. Oke, baik kalau begitu, kalau mau diambil, inilah kesempatannya. Ya, tadi satu orang kita bisa sampai 13 menit ya untuk menyimak kalau bacanya memang belum sempurna. Tapi kalau sudah baik biasanya cepat. Ya, tapi nggak apa-apa. Mau yang sudah bagus atau yang belum, yang penting kita semua berproses. Toh yang akhirnya membuat kita mulai di hadapan Allah bukan hanya masalah hasil, tapi bagaimana kita berikhtiar berproses ya. Baik, silakan Bunda Iya, Ustadz. Fatma dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihahnya dibaca di setiap ujung ayat. Jangan sampai lanjut dulu ke ayat berikutnya sebelum saya persilakan untuk lanjut ya. Yang kita pilih ini adalah urutan sesuai yang sudah masuk, urutan sesuai dengan yang masuk. Jadi kalau teman-teman nggak dipilih sudah ada namanya di sana, berarti teman-teman kurang gercep karena kita ada tim yang memperhatikan siapa yang duluan masuk ya. Baik, silakan Bunda Fatma dilafalkan dari ta'awudz, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus sekali lagi Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi diulang basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maknya jangan bablas, 2 harokat Bunda ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, diulang lagi Bunda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini lebih bagus, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada bel itu berarti tandanya apa? Salah. Oke. Diulang sekali lagi coba Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada bel itu tandanya apa Bunda? Ada yang salah, Ustaz. Oke, ada yang kurang sempurna. Huruf shad Bunda. Coba Bunda gimana tadi melafalkannya, coba lagi, sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Udah bagus, tinggal diangkat pangkal lidahnya biar gampang. Bunda dorong lidahnya ke dalam. Si. Si. Yang itu. Lagi. Diulang lagi. Sekali lagi. Si. Si. Lagi. Si. Lagi. Si. Iya, yang itu Bunda. Lafalkan lagi dari ihdina, coba. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, Bunda ikuti saya. Si. Si. Yang itu. Si. Si. Yang itu. Si. Si. Yang itu. Lafalkan lagi dari ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Bunda, lafalkannya sama kayak tadi Bunda. Coba lagi. Si. Si. Itu bisa. Sekarang masukin ke dalam ayat. Coba ikuti saya. Ihdinas si. Ihdinas si. Yang itu. Sekarang lafalkan satu ayat. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit lagi. Jangan ragu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Sedikit lagi. Masih gemes. Sekali lagi. Bunda coba. Si. Si. Yang itu semantap itu lafalkannya lagi.
ihdinas siratal mustaqim. Oke ya, Bunda tinggal disempurnakan di bagian kalau shotnya dilafalkan sendirian, Bunda udah bagus. Cuman ketika Bunda melafalkannya dalam ayat itu dia nggak pol huruf shotnya. Ya, itu ya PR-nya ya untuk ayat ke-6. Lanjut Bunda. Tinggi Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop. Lagi shotnya diperhatikan sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal Lagi Bunda coba Sirato. Terus sekali lagi silakan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Taknya dulu baru masuk ain, jangan sampai ta'alaihim. Taknya jangan sampai terkontaminasi oleh huruf ain. Jadinya gitu, ta'alaihim. Jangan ta'alaihim, tapi ta'alaihim. Tak dulu tuntaskan baru masuk ke ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bagus. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim. Stop. Maaf, saya izin potong. Ghairil maghdubi. Du jangan kepanjangan. 2 harokat Bunda. Ya. Ghairil maghdubi. Cukup 2 harokat. Lalu huruf mim itu huruf tebal, huruf tipis Bunda. Huruf mim itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Tipis Ustaz. Tipis. Nah tadi Bunda melafalkannya tipis atau tebal tadi? Maknya. Maghdu jangan ma. Udah siap-siap huruf goin. Ma. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Oke, Bunda tinggal disempurnakan huruf dotnya. Alirkan suara huruf dotnya ketika ngalir suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan amnya jangan dihentikan. Mim sukun nggak punya sifat syiddah. Amnya terus jalan Bunda. Tawasud. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba diulang Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bunda tinggal dialirkan sedikit suaranya sedikit lagi. Ya. Si huruf dotnya jangan terputus. Oke? Iya. Grogi Ustaz. Jangan grogi atau Bunda daga akan digigit. Kalau Bunda salah digigit, saya paling minta tolong ulang saja. Udah. Enggak. Bunda kalau salah ya dihukum. Hukumannya nyuci WC. Kan enggak ya Bunda ya. Masya Allah, terima kasih banget Ustaz. Ya, kembali kasih juga Bunda. Talakinya. Kenapa Bunda? Sangat ditunggu-tunggu talakinya. Iya, sama-sama kita belajar bareng-bareng Bunda ya. Insya Allah Bunda ikuti selagi di live TikTok kan banyak sekarang guru-guru kita yang lain. Ketika ada kesempatan untuk talakilah. Kalau ada perbedaan cara menyampaikan atau perbedaan apa yang disampaikan itu sudah lumrah. Tinggal Bunda ikuti saja apa kemauan guru-gurunya, diikuti ya. Ikut talakilah. Dengan kita banyak talaki itu kita akan banyak mendapatkan banyak ilmu pasti dari talaki. Ya Bunda ya, dari setiap gurunya, dari setiap mentornya itu pasti ada hal-hal baru. Oh ternyata begini, ya. Gitu ya Bunda ya. Ustadz minta doanya ya. Iya. Saya sakit Ustadz.
Hmm. Mm-mm. Oke. Ada itu benjolan di bawah telinga Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan, semoga Allah sembuhkan, insyaallah ya. Bunda, Bunda, mau kita Iya, Ustaz. sehat, mau kita sakit, raga ini punya siapa Bunda? Allah. Punya Allah ya. Ya. Mau kita hartanya banyak, mau kita hartanya sedikit, harta punya siapa Bunda? Allah. Ya, Bunda nggak usah malu untuk menangis. Kadang-kadang gini Bunda ya. Bunda, ada yang membuat kita ngerasa beban itu berat karena apa? Karena kita malu untuk merilis, melepas. Nah, salah satu merilis itu adalah dengan menangis. Bunda mau menangis silahkan. Toh bukan aib. Apalagi laki-laki mau nangis nggak masalah. Banyak hari ini yang dia malu untuk bercerita, malu untuk menangis. Nangislah. Ya gitu. Nangis itu bukan tanda kita lemah. Nangis itu bukan tanda kita tidak terima. Ya. Nangis itu adalah bagian ekspresi bahwasannya kita ingin melepas beban itu. Merilis beban itu. Dan salah satu tanda menangis bukankah bayi waktu bayi? Bunda, waktu bayi kita kerjaannya nangis ya Bunda ya? Iya. Kerjaan kita nangis kan waktu bayi, tapi Masya Allah bagaimana bayi menangis tapi akhirnya banyak dikasih banyak kan oleh orang tuanya. Begitulah Allah. Allah juga pengen nunggu banget kita nangis ke Allah. Allah itu nunggu banget kita tuh untuk nangis di hamparan sajadah, ketika kita berdoa, ketika kita lagi ngaji. Allah tuh nunggu banget. Dan Allah tuh mudah ngasih kesembuhan. Gampang. Tapi apakah ia dengan kesembuhan itu akan mendekatkan kita kepada Allah? Belum tentu. Kita doakan Bunda agar selalu sehat selalu. Insya Allah Allah segera angkat penyakitnya. Tapi ya yakinlah apa yang Allah sudah takdirkan buat kita masing-masing, sakitnya, sehatnya, lapangnya, sempitnya. Kalau itu mendekatkan kita kepada Allah, sungguh itu sangat sama sekali tidak masalah. Rasa sakit, rasa sedih, rasa kecewa, itu rasa selagi mendekatkan kita kepada Allah, itu nikmat sebenarnya. Zahir kita hari ini kalau kita ngerasain sehat, kalau sehat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah, malah petaka malah. Ya Bunda ya, semoga segala hal yang sekarang sedang dialami oleh Bunda Fatma, umumnya untuk semua ya yang mungkin sekarang masih merasakan sedang sakit gitu ya, Allah uji, selagi itu mendekatkan dengan Allah, ya Allah segera sembuhkan saya. Tapi ya Allah, apapun yang Engkau takdirkan kepada kami ya Allah, yang penting kita jangan jauh dari Engkau ya Allah. Dari kalau boleh tahu Bunda sudah berapa lama sakitnya? Oh, setahun yang lalu sudah operasi Ustaz. Lalu? Di PD kanan. Terus ada tumbuh di bawah telinga. Oke, benjolan itu kalau boleh tahu kira-kira apa Bunda? Bisa diceritakan, kalau nggak pun nggak masalah. Tumor jinak Ustaz. Oh, insya Allah ya, insya Allah Bunda, Allah akan segera sembuhkan. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting Bunda terus dekat dengan Allah, Bunda terus dekat dengan Al-Quran Bunda, karena itu bagian-bagian yang hal yang lupa kita syukuri. Hari ini sekali lagi banyak yang dia dikasih berlimpahnya harta, fisik yang luar biasa, sehatnya, bugarnya. Bukan berarti kita nggak boleh sehat, nggak boleh banyak harta, bukan. Tapi poin pentingnya adalah apapun yang menimpa kita hari ini, kalau itu mendekatkan kita kepada Allah, itu nikmat, itu perlu kita syukuri. Karena ternyata untuk akhirnya kita bisa dekat sama Allah, setiap orang itu beda-beda. Ada yang dia dengan kekayaannya dekat dengan Allah, bagus. Ada yang dia dengan segala kebercukupannya dia dekat dengan Allah, bagus. Ada yang dia dengan sehatnya dia dekat dengan Allah, bagus. Ada yang dia dengan sakitnya makin dekat dengan Allah dan Allah muliakan di hadapan Allah, ya bagus. Nah, jadi sakit dan lain itu cerita kehidupan kita. Toh yang akhirnya di hadapan Allah itu, yang di hadapan Allah itu bagaimana ketakwaan kita, bagaimana takwa kita kepada Allah. Bagaimanapun kondisi kita hari ini di keduniaan, sama sekali tidak masalah kalau itu membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda, yakinlah Bunda adalah orang-orang pilihan. Ya, kenapa nggak saya yang dikasih naudzubillah, kenapa saya nggak dikasih sakitnya? Karena Gifari tidak mungkin mampu melaluinya. Kenapa Bunda yang dikasih mungkin nikmat sakit ini? Karena Bunda yang mampu melaluinya dan tidak orang lain.
Nggih, Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Bunda yakin dengan itu ya Bunda ya. Bunda orang hebat. Kalau Gifari, seorang Gifari Putra dikasih hal yang sama dengan Bunda, mungkin sama kata Allah gak bisa melaluinya, makanya gak dikasih ujiannya. Kan Allah sendiri yang bilang, Allah sendiri yang berfirman, aku itu tidak memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Bunda yakin dengan firman Allah? Bunda yakin kepada Allah? Yakin Ustaz. Yakin. Bunda menangis, saya yakin bukan nangis sedih kok. Saya yakin Bunda itu nangis bahagia. Karena Bunda dengan ini justru makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Al-Quran. Itu luar biasa Bunda. Ya. Tahu. Nggih, Ustaz. Ya. Itu insya Allah. Ya. Karena Bunda, ya setiap orang itu hebat di jalan ceritanya masing-masing, termasuk Bunda Bunda Fatma. Ya. Iya, Ustaz. Semangat ya Bunda ya, semangat. Insya Allah kita doakan semua teman-teman yang ada di sini ya, keluarkan ya aminnya semua di sini. Semoga Bunda Fatma segera Allah angkat penyakitnya, dan apapun yang terjadi ya buat kita semua ke depannya, semoga kita semakin dekat dengan Allah. Oke? Amin. Tahu, udah diaminin semua sama teman-teman di sini. Ya, teman-teman yang ikut mengaminkan, semoga Allah balas dengan balasan terbaik buat teman-teman yang sudah mengaminkan. Nah, gitu ya Bunda ya. Iya, Ustaz. Oke, semangat selalu. Nanti ditunggu lagi. Berarti pekan depan boleh Bunda talaki. Jadi pokoknya setiap seminggu sekali Bunda boleh talaki. Jadi maksimal setiap orang itu seminggu dapat sekali. Nanti ada catatannya di sini yang udah talaki siapa aja minggu ini. Itu mulai di reset jadi nol lagi di pekan depannya. Ya, Bunda nanti kalau mau talaki lagi sangat dipersilahkan. Berarti di pekan depan insya Allah. Di pekan depannya bebas mau hari apa ya. Nggih, mau banget. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan. Allah balas dengan balasan terbaiknya. Amin. Terima Amin. kasih Ustaz. Amin. 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 Kembali kasih Bunda. Ustaz, limpahkan rezeki Ustaz. Terima Amin. kasih banyak Ustaz. Amin. 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 Insya Allah. Amin. 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 Insya Allah Bunda ya. Inggih Ustaz. Ya, Bunda Fatma. Inggih. Masya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.